Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila middini amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna warzuqna amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ajarkanlah kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui dan jadikan apa yang kita ketahui bermanfaat buat kita semua, dan karuniakanlah amal saleh yang terkabul buat kita semuanya. Para jamaah sekalian, judul yang ditetapkan menarik karena kehidupan ini memang cuma sekali sebetulnya. Orang hidup cuma sekali. Tetapi idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Kalau anak Adam wafat, terputuslah bagi dia jalur-jalur untuk mendapatkan pahala bagi dia. Tidak bisa lagi dia mendapatkan pahala dan amal saleh karena kematian itu. Makanya ketika berita kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menangis semuanya karena mereka tahu bahwa kesempatan untuk mendapatkan kebaikan sudah tidak ada lagi bagi mereka. Begitulah kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Bahwa kematian itu adalah penutup dari semua aktivitas, penutup dari semua pahala kebaikan yang harusnya dia peroleh selama ini. Tetapi ada yang bisa menjadikan manusia itu bahasanya umur panjang. Walaupun sebetulnya umur kita ini cuman mungkin 60, 70, tapi sebetulnya kita bisa memiliki umur bisa sampai ratusan tahun. Jasad sudah tak ada, tapi masih tetap bisa mendapatkan amalan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab Al-Fawaid menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang menjalankan perintah Allah dan seperti pada ayat ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum, ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian, lima yuhyikum, atas sesuatu yang bisa menjadikan kalian itu hidup. Ibnu Qayyim menjelaskan dengan cukup bagus sekali di kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Artinya ini adalah perintah untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW, sunnahnya. Istajibu, taatilah, pelajarilah, taatilah, amalkanlah seruan Allah, lillah, Al-Quran, walir Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjuknya, sunnahnya. Idza da'akum, ketika Al-Quran dan petunjuknya, petunjuk Rasulullah SAW memang mengajak kalian untuk mengamalkan lima yuhyikum. Kalau kalian mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW,
pasti Allah akan memberikan kehidupan buat kalian. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah, dia akan hidup ketika jasadnya ada, dia hidup. Dan ketika dia wafat pun, dia masih hidup. Sebetulnya dia hidup. Dia akan mengalami kehidupan di dunia. Dia akan mengalami kehidupan pula setelah dia kematian nanti. Lima yuhyikum. Inilah kehidupan yang hakiki jamaah. Walaqad uhiya ilaika ruhan walaqad awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami wahyukan kepada kalian roh dari perintah kami. Dulu kalian itu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu petunjuk Rasulullah SAW, kalian tak tahu. Kami yang memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Kami jadikan roh itu sebagai cahaya buat kalian. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah sebut wahyu ini sebagai roh. Wahyu, Al-Quran, Sunnah disebut oleh Allah di sini sebagai roh. Berarti seseorang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya, berarti dialah yang hidup dengan kehidupan yang hakiki. Dia akan memiliki cahaya dalam kehidupan ini. Yamshi bihi finnas. Dia akan bergaul di tengah masyarakat dengan cahaya kehidupan yang hakiki. Inilah hidup jamaah. Seperti kata Ibnu Qayyim, ketika jasadnya ada, dia hidup. Dia memiliki cahaya, berupa cahaya hidayah Allah, Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia wafat, dia pun hidup sebetulnya. Dia akan terus mendapatkan pahala. Walahum ajrun ghairu mamnun. Dia mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Pahala apa itu? Pahala dia mengamalkan Quran. Pahala dia mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ya? Ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Mereka yang beriman, yaitu para orang tua yang beriman kepada Allah, menjalankan dan mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, lalu diikuti oleh anak dan keturunannya, diikuti oleh anak dan keturunannya atas iman dan amalnya dia, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim, maka kami akan menempatkan mereka dengan bersama-sama di surga. Kami angkat mereka di dalam surga tanpa mengurangi amal mereka sedikit pun. Jadi orang tua yang beriman diikuti oleh anaknya yang beriman, maka orang tuanya akan hidup terus walaupun jasadnya sudah dikubur. Kenapa? Karena keimanan dan amal saleh dia diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, maka dia pun hidup seterusnya. Inilah yang namanya jamaah panjang umur. Ikhunnya kecil. Ini yang namanya panjang umur. Dia dapat pahala terus walaupun dia wafat. Inilah kehidupan yang seterusnya. Jadi
kehidupan yang kedua maksudnya adalah kita yang menanam, kita yang menuai, dan orang lain ikut menuai pula. Ya. Anda nanam pohon buah, berbuahnya kapan? Berbuahnya kapan? Berbuahnya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. 5-10 tahun yang akan datang. Siapa yang menikmati? Anda. Anda masih hidup, Anda menikmati. Tambah tua, pohon ini semakin tua, maka buahnya semakin apa? Tambah tua, tambah tua, buahnya semakin semakin bagus. Ya tidak? Anda wafat, anak-anak Anda yang menikmatinya. Begitulah gambarannya. Cuman masalahnya, apa yang Anda tanam? Eh? Anda menanam kelengkeng atau Anda menanam kohok? Cuma kohok kan, buah Bogor kan, asemnya minta ampun. Yang Anda tanam apa? Kalau Anda menanam buah kohok, maka anak Anda selamanya akan menikmati pahitnya kehidupan. Tapi kalau Anda menanam kelengkeng, mereka akan menikmati manisnya kehidupan. Apa yang Anda tanam sebetulnya? Karena buah itu tidak akan muncul dari langit. Karena sudah tidak ada lagi Nabi Isa di zaman sekarang. Yang berdoa kepada Allah untuk menurunkan buah makanan dari langit. Tak ada. Yang ada hanyalah apa? Usaha. Paham? Yang ada hanyalah apa? Usaha jemaah. Para ulama mengatakan kesolihan orang tua itu akan berpengaruh pada kesolihan anak. Solihan orang tua itu akan berpengaruh pada kesolihan anak di dunia dan di akhirat juga. Apa? Hari itu saya membimbing jamaah haji. Dari sekian jamaah haji, ada satu bapak-bapak yang berangkat haji sendirian. Ditemani enggak, diantar tidak. Dia ke orang hilang. Berangkat sendiri, semua sendiri dia. Yang ngantar pun tidak ada. Berangkatlah haji. Ketika haji sudah dimulai, tiba-tiba bapak ini sakit. Tekanan gulanya naik drastis. Kemudian dia terkena hipertensi, macam-macam. Yang harus dirawat bapak ini dengan pengawasan ketat medis. Perawat yang merawat dia di Mina menemui saya. Lalu dia berbisik ke telinga saya sambil mengatakan, Pak Ustadz, Bapak ini jangankan sholat, wudhu nggak bisa Pak Ustadz. Umurnya 70 tahun lebih. Wudhu nggak bisa. Ketika saya suruh wudhu,
Bapak ini berbisik sama saya. Nah, caranya wudhu gimana? Ajarin Bapak. Sholat, sama. Nggak bisa. Saya bilang sama dia, ya mungkin ini pahala kamu. Ajarin Bapak itu wudhu dan sholat. Sampailah haji selesai, Pak. Bapak ini tidak boleh beraktivitas karena jantung dan gula. Alhamdulillah, akhirnya Bapak ini meninggal di Makkah. Ini yang ingin saya sampaikan, di saat meninggal, kita menghubungi anaknya. Ini inti yang ingin saya sampaikan. Anaknya bilang apa? Oh, papa saya wafat ya. Ya udah deh, kalau gitu tolongin ya, urusin papa saya. Nanti saya minta surat keterangan wafatnya deh, biar saya ngurus harta-hartanya dia. Makasih ya, diurusin papa saya. Deh, gitu dong. Berarti selama ini dia nanam apaan jemaah? Hah? Nanam pohon yang pahit. Dia sendiri yang menuai itu. Itulah jemaah. Kesolihan orang tua akan berpengaruh pada kesolihan anak. Ya. Ingat jemaah. Manzaro'a hasad. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Ya. Kesolihan orang tua itu dirasakan oleh anaknya di dunia maupun setelah orang tuanya wafat. Semua akan merasakan itu. Solihan orang tua pasti akan dinikmati oleh anaknya. Pasti itu. Kalau orang tuanya saleh, anaknya akan menikmati kesolehan itu. Baik di saat orang tuanya hidup maupun ketika orang tuanya wafat. Akan menikmati. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Khidir. Yang saat itu beliau alaihi wassalatu wassalam melewati sebuah desa. Lalu kedua nabi ini meminta jamuan, meminta dijamu, lapar, makanan. Tapi ternyata tidak ada satupun dari penduduk desa itu yang apa? Yang menjamu kedua nabi ini. Nggak ada yang mau menjamunya. Kemudian keduanya melihat sebuah kebun yang temboknya runtuh, roboh. Allah berfirman, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajadu jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Keduanya pun pergi ke satu desa untuk meminta jamuan makanan, tapi penduduk desanya enggan untuk memberikan jamuan kepada kedua nabi Allah ini. Lalu mereka melihat sebuah dinding tembok yang runtuh. Fa'aqamah. Lalu Nabi Khidir pun memperbaiki tembok itu. Diperbaiki sama Nabi Khidir. Nabi Musa mengatakan, "Lau syi'ta lattaqata 'alaihi ajra."
Kenapa kamu nggak minta upah saja? Karena kamu sudah memperbaiki dinding. Mereka orang desa ini tidak mau memberikan makanan kepada kita. Kita tidak dijamu oleh mereka. Maka kita minta upah aja karena kita sudah memperbaiki dindingnya. Paham? Ini ucapannya Nabi Musa. Ya. Lalu Nabi Khidir menjawab, Fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kebun ini yang diikuti dengan dinding yang di sekitarnya, ini milik dua anak yatim yang tinggal di kota ini, kata Nabi Khidir. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah kebun ini ada harta tersimpan. Di bawah kebun ini ada harta yang tersimpan. Wa kana abuhuma salihah. Dahulu ayahnya seorang yang saleh. Masih hidup atau sudah wafat? Hah? Sudah wafat. Perhatikan nih. Wa kana abuhuma salihah. Dan ayahnya sosok yang saleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Allah kepingin anak ini dewasa dulu. Allah kepingin anak ini dewasa dulu. Wa yastakhrija kanzahuma. Nanti kalau sudah dewasa, Allah akan keluarkan ini harta kekayaan untuk keduanya. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya membangun tembok ini bukan keinginan saya, tetapi saya melakukan ini karena perintah dari Allah. Hadza ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Inilah penjelasan atas sesuatu yang kamu nggak sabar, wahai Musa. Pertanyaannya jemaah, apa yang Allah karuniakan, berikan kepada dua anak kecil ini? Hah? Apa yang Allah berikan kepada dua anak kecil ini? Apa? Apa? Harta, rezeki, duit, harta benda. Harta benda anak kecil ini tersimpan di dalam kebunnya. Allah jaga harta itu. Allah yang menjaganya. Apa bukti kalau Allah yang menjaga? Allah suruh Nabi Khidir membangun tembok. Nggak tanggung-tanggung, siapa? Andai temboknya itu dibiarkan roboh rusak, kemungkinan besar harta itu apa? Hilang. Tapi Allah yang menyuruh Nabi Khidir untuk membangun tembok itu. Untuk apa berarti? Untuk menjaga harta ini. Nanti kalau dua anak yatim ini dewasa, mereka bisa menikmati hartanya. Harta ini milik siapa? Milik bapaknya. Kenapa Allah sampai menjaga harta kedua anak ini? Kenapa? Kenapa Allah menjaga harta anak ini? Kenapa Allah menjaga kedua anak ini? Jawabannya apa? Wa kana abuhuma sholihah. Karena bapaknya soleh. Paham, jemaah? Cukup tajam kan? Kesolihan bapak dinikmatin oleh siapa? Anak, Pak. Eh, nggak tanggung-tanggung. Allah yang jaga anaknya. Subhanallah. Orang tuanya nyari harta, orang tuanya nabung, yang jaga siapa? Allah. Untuk diberikan kepada anaknya nanti. Kenapa Allah ikut campur dalam keluarganya? Intan surullahayan surkum. Kalau kalian menegakkan agama Allah, kalau kalian mengamalkan Islam, mengamalkan Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW, surkum. Allah tolong kalian. Idza da'akum lima yuhyikum.
Ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian untuk mengamalkan Islam dengan baik, maka disitulah ada kehidupan yang sebetulnya. Anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayat yang lain. Bagaimana konsep ini muncul bahwa kesolihan orang tua akan dirasakan dan dinikmati oleh siapa? Oleh anak. Nanti akan kita balik. Kalau bapaknya preman gimana? Di surat An-Nisa ayat 9. Allah bilang apa? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Saya terjemahin dulu, coba Anda pikirkan ayat ini. Wal yaksha, hendaknya takut. Hendaknya takut. Siapa? Alladzina lau taraku min khalfihim. Yaitu mereka-mereka meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi lemah. Berarti siapa yang takut? Hendaknya takut meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi lemah. Berarti siapa yang takut? Siapa? Hah? Orang tua. Hendaknya kalian takut meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi lemah. Oke? Jadi yang jadi objek ketakutan itu siapa? Hah? Anaknya. Tapi yang suruh mikir siapa? Orang tua. Orang tua. Kamu kan takut. Ya. Takut apa? Anakmu lemah. Berarti yang objeknya siapa? Anaknya yang lemah kan? Oke, lihat solusinya. Solusinya lihat. Khafu alaihim. Orang tuanya takut atas anaknya. Lalu Allah bilang gini, falyattaqullah. Orang tua, kamu yang bertakwa. Loh, ayo. Falyattaqullah. Orang tua, kamu yang bertakwa. Wal yaqulu qaulan sadida. Kamu kalau ngomong yang benar sama anak. Paham? Paham belum? Yang lemah siapa? Anaknya. Lemah apanya? Tentu lemah agamanya. Ini yang paling utama. Anda takut lemah agama. Anda takut dunianya. Lemah semuanya. Takut. Maka apa solusinya? Kamu yang bertakwa. Itu aneh. Mungkin menurut pandangan kita, harusnya yang disuruh bertakwa siapa? Siapa? Anak. Tapi yang Allah suruh malah siapa? Orang tuanya yang disuruh bertakwa. Waliyattaqullah. Orang tua, kamu yang bertakwa. Kamu kalau ngomong yang benar sama anakmu. Gimana dong jamaah? Hmm? Kok aneh ya? Yang ditakutkan anaknya yang lemah, tapi yang disuruh bertakwa orang tua. Orang tuanya juga yang kedua disuruh ngomong yang baik. Ngomong yang santun. Hanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Takwa, ngomong yang benar. Jangan kasar sama anak. Saya semalam pengajian di Jakarta. Lucu nih Bapak ini nanya. Ustaz, bagaimana ya? Saya ini
marah sama anak saya. Kalau bulan puasa kan nggak boleh marah. Gimana caranya saya marah sama anak? Anak saya umur 7 tahun. Ngeselin anak saya, Ustaz. Cerewet anak saya. Gimana caranya saya marah sama dia? Saya bilang, Mas, kalau kamu kepengen anakmu diem, nggak cerewet, berarti anakmu kamu bawa ke rumah sakit. Sakit anakmu. Ya kan? Coba anaknya tuh, anak bapak tuh, lihat. Kalau anak itu diem, Pak, nanti bawa ke rumah sakit, Mas. Berarti anakmu apa? Sakit. Ya kan? Tapi kalau anak ini ngomong, cerewet, lari-larian, kadang duduk, kadang lari, kadang... Berarti apa? Sehat. Saya bawa anak saya ke rumah sakit, batuk-batuk. Dia yang dibawa ke rumah sakit, batuk, batuk. Kelas 1 SD. Ya udahlah, batuk nggak kelar-kelar berbulan-bulan. Bawa ke rumah sakit. Dilatih sama dokter spesialisnya. Adik, sini. Ya, dokter. Kamu kenapa? Batuk, dokter, batuk. Dokternya terus ngelihat saya melotot. Ah, ini anak sehat. Ngapain kamu bawa ke sini? Udah pulang sana. Kalau dia sakit, saya tanya nggak bakal jawab. Ngeliker kayak tuh anak tuh. Jadi itulah cobaan orang tua, Pak. Jadi kalau anaknya cerewet, bapaknya cerewet, yang sakit siapa? Iya. Yang sakit siapa? Hah? Yang sakit bapaknya, Pak. Anak sehat dibilang sakit. Oke, kita kembali ke sini ya. Biar nggak tegang kalian. Jadi Allah bilang, "Falyattaqullah." Kamu bertakwa. Di ayat yang lain, bertakwa dan ucapkan tutur kata yang baik. Seperti di sini. Hasilnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Lihat indahnya kata-kata ini. Yuslih lakum a'malakum. Apa artinya? Allah akan jadikan perbuatanmu, aktivitasmu, sehari-harimu, semua jadi baik. Amal, aktivitas, perbuatan. Yuslih, Allah yang memperbaiki kehidupanmu nanti. Yuh, jemaah. Makanya yang disuruh siapa? Bapaknya, mamanya yang disuruh. Kita yang disuruh bertakwa. Kita yang disuruh santun. Kita yang disuruh baik. Ya. Inilah indahnya syariat Islam. Dahulu para ulama salaf kita pernah mengatakan, ya bunai, ma sallaitu wala da'aitu wala da'autu illa min ajlik. Nak, saya ini rajin sholat. Saya ini rajin berdoa. Semua ini kebaikannya untukmu. Ya. Saya rajin sholat. Saya rajin berdoa. Rajin ibadah. Rajin ini. Ketaatan, ketaatan. Semua ini manfaatnya buat siapa? Hah? Buat anak. Anaknya yang menikmati. Bapaknya, yo iyalah pastilah yang dia yang berbuat. Tapi manfaat dari itu semua, anak. Makanya Allah bilang tadi, "Falyattaqullah walyaqulu qaulan sadida." Kalau kamu takut masa depan anakmu, ini bahasa orang sekarang, takut masa depan anak Anda, wah nanti anak saya bagaimana, begini-begini di tengah kehidupan yang seperti ini, banyak maksiat, banyak syahwat dan sebagainya dan sebagainya. Apa jawabannya? Anda yang bertakwa, Anda yang berakhlak mulia dengan mereka. Inilah konsep Al-Quran, jemaah. Oke. Kita coba untuk membuat turunan. Ya. Orang tua yang rajin membaca Al-Quran di rumah, berarti
Rumahnya dipenuhi dengan siapa? Malaikat. Al-mahir bil Quran ma'safaratil kiramil bararah. Orang yang rajin membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, maka dia akan ditemani para malaikat yang selalu datang pergi ke rumahnya dia. Berarti rumahnya nggak ada, Hah? Ada setan ya? Nggak. Karena rumahnya banyak malaikat. Oke, orang tuanya rajin ngaji, rumahnya banyak malaikat, berarti anaknya tinggal di mana? Anaknya tinggal di mana? Di rumah yang banyak malaikat. Ngambil manfaat nggak anaknya? Manfaat. Coba kalian balik. Orang tuanya hobi dengerin musik di rumahnya. Bahkan dia belanja mengeluarkan uang untuk beli peralatan musik, home theater, dia beli itu semua dengan uangnya. Rumahnya hingar-bingar dengan suara musik, dangdut lah, inilah. Berarti rumahnya apa? Banyak apanya? Kata para sahabat, Abu Qatadah mengatakan, al-ghina'u, apa namanya? Eh, musik itu akan mendatangkan setan. Musik itu akan mendatangkan setan. Dan rumah yang banyak yang didengarkan musik berarti rumahnya akan menjadi base campnya setan. Berarti rumah ini anak ini tinggal di mana berarti? Di rumah yang banyak setan. Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Ighathatul Lahfan, tidak mungkin bisa ngumpul jadi satu Al-Quran dengan musik. Tidak mungkin. Tidak mungkin berkumpul jadi satu Al-Quran sama musik. Enggak. Orang yang hobi musik pasti dia akan ogah dengan Al-Quran. Malas dia dengan Quran. Lihat ini. Pasti di rumahnya berarti akan dikumpulin oleh siapa? Setan. Loh, berarti anaknya tinggal sama siapa? Setan. Gimana? Paham? Berarti anaknya jadi anak siapa? Anda loh yang jawab, bukan saya. Ya, satu contoh. Contoh lagi sekarang. Orang tua yang rajin sedekah. Orang tua yang rajin sedekah. Rajin sedekah nih luar biasa nih orang tuanya. Karim, dermawan orang tuanya. Anaknya ngeliat, Pak. Anaknya tahu persis kalau ayahnya, mamanya sangat dermawan. Membantu fakir miskin, membantu masyarakat, keluarganya. Maka akan lahir anak-anak seperti siapa? Hah? Ya bapaknya. Ada sebuah cerita yang saya baca di media Timur Tengah. Seorang ayah wafat, sedangkan anaknya masih kecil. Sematawayang, satu anaknya. Lalu sang ibu ini membesarkan anaknya dia sendiri. Sampai anaknya ini dewasa, kuliah, selesai kuliah, kemudian bekerja. Hari itu dia baru pertama kali bekerja. Lalu dia bilang kepada ibunya, "Mah, gaji pertamaku nanti akan saya berikan kepada mama 100%." Oke? Belum 1 bulan, mamanya meninggal. Pas gajian, dia bilang, "Saya sudah janji sama mama. Kalau gaji pertama saya berikan ke mama." Mamanya udah meninggal. Akhirnya dia belikan
apa namanya, kulkas yang buat air minum tok itu loh. Apa namanya? Stokes, stokes ya. Stokes, showcase. Ya, showcase. Dia beli itu. Dia beliin itu, gajinya buat beli ini, lalu disedekahkan ke masjid-masjid. Kalau di Arab Saudi kan taruh di masjid-masjid ya. Karena kan panas mereka. Taruh disedekahin. Akhirnya ini menjadi kebiasaan dia. Jadi niat. Pokoknya setiap bulan saya akan keluarkan dari gaji saya untuk beli ini. Saya akan taruh di masjid-masjid. Berjalan sekian tahun jamaah. Sampai nih bapak nih anak nih nikah. Sampai punya anak. Anaknya banyak nih orang. Hingga suatu hari dia sholat di masjid dekat rumah. Sholat di masjid dekat rumahnya. Setelah salam, dia celingak-celinguk, tahu celingak-celinguk. Nengok kanan, nengok kiri. Kok nggak ada kulkas ini, pendingin ini? Baradah, orang Arab bilang. Kok nggak ada baradah, nggak ada pendingin? Dia bilang, ya Allah, sudah berapa masjid yang saya bantu untuk beli baradah. Tapi masjid dekat rumah saya kok malah kelewatan ya gitu. Lalu dia sampang, lalu dia temui itu di KM-nya kalau istilah sini. Dia minta maaf sama DKM-nya. Dia bilang, nanti insya Allah awal bulan saya akan belikan baroda. Oke, berjalanlah. Pak. Belum gajian, akhir bulan, dia ngelihat, loh kok sudah ada baroda, ada pendingin ini. Waduh, saya diduluin orang nih. Setelah selesai sholat, si imam masjid datang menemui bapak ini. Pak, terima kasih banyak atas hadiah baroda. Bengong dia. Kamu bercanda? Enggak. Saya nggak beli ini. Ah, Bapak jangan bercanda. Iya, saya nggak bercanda. Demi Allah, katanya dia. Wallahi mashtara itu. Kata, demi Allah saya belum beli. Kenapa? Belum tanggal muda. Belum tanggal muda, belum. Saya nggak beli. Sudahlah, Pak. Wong ini belinya atas nama Bapak kok. Bingung, Bapak. Dia sudahlah pulang dia. Dia ke masjid sama anaknya. Sampai di rumah, anaknya ngomong, ayah, kalau ayah bisa sedekah untuk nenek, kenapa aku tidak bisa sedekah untuk ayah? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Ayahnya nanya, bisa, dari mana kamu punya duit? Uang jajanan sekolah saya simpan. Dan saya niatkan untuk beli itu seperti ayah lakukan untuk nenekku. Allahu Akbar. Lihat jemaah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan. Jadi, wahai ayah orang tua, lakukan kamu ketaatan untuk kebaikan anakmu. Ini kisah nyata lagi yang saya hadapi. Hari itu saya pergi ke Purwokerto, naik kereta Purwojaya. Ingat saya waktu itu. Sama salah satu teman di Jakarta. Kebetulan beliau kontraktor. Naik kereta. Ya, kereta ngobrol santai lah ya. Dia cerita, Lebaran kemarin, ini habis Lebaran. Anaknya dapat angpau nih banyak nih. Dapat uang dari dia, dari omnya, tantenya, banyak keluarga. Udah cerita anak cerita. Nggak lama kemudian istrinya telepon di depan saya. Wajahnya wajah ya kaget, senyum. Sudah saya diam karena obrolan dia sama istrinya. Tapi dia cerita, Ustadz istri saya telepon. Apa? Uang lebaran anak saya kan ditaruh di rekening. Iya. Isinya berapa Ustadz? Ya yang jelas gede lah. Wong ente yang ngasih. Karena bilang.
Kalau anak yang ngasih 500.000 paling mentok. Dan gitu kan. Anak saya candain. Dia bilang, uang lebarannya dia 17 juta. Paket tuh anak tuh 17 juta. Uang lebaran ya 17 juta. Ditaruh di rekening. Ini kisah nyata. Mamanya hari itu ngecek. Ternyata tuh rekening tinggal sedikit. Kaget mamanya. Bingung. Namanya anak kecil buat apa nih? SD nih. Bingung. Saya bilang sama dia, coba tanyain dulu, jangan marah-marah. Jangan wal yaqulu qaulan sadida. Ucapkan kata-kata yang baik. Tak panggil anaknya, nanya oh baik-baik. Buat apa nak uang itu? Ya, oh ya, nggak lama telepon lagi mamanya. Dia bilang, anaknya cerita, oh iya ma, saya ini kasihan. Teman-teman saya ini kalau makan, makanannya biasa-biasa yang dibawain orang tuanya. Dia kaya, kok biasa. Dan saya lihat Ustadz sama Ustadzah kadang waktu makan siang ada yang nggak makan siang. Terus maksudmu saya nggak tega melihat mereka. Akhirnya uang di rekening saya ambil, saya bagi-bagi ke teman sama guru-guru. Masya Allah. Wah. Apa jawaban ayahnya? Nak, kalau butuh uang lagi kabarin ayah ya. Ayah kasih kamu. Kenapa anak ini melakukan itu? Karena itu yang dilihat, yang didengar dari ayahnya sendiri. Karena itulah kerjaan ayahnya. Inilah jamaah. Solihan orang tua. Itu akan berpengaruh pada kesolihan anak. Tapi ini bukan hukum yang bersifat pasti loh ya. Tidak. Karena hidayah di tangan Allah. Nabi Nuh anaknya kafir. Ya kan? Anaknya kafir. Tapi kita ini bicara dalil. Ya kan? Jadi kesolihan orang tua akan berpengaruh pada contoh. Orang tua suka menyuruh anaknya beli rokok. Nah, nih wah, beliin ayah rokok di warung. Sering, gak kehitung jumlah. Kemudian sang ayah ngerokok di depan siapa? Anak. Kemungkinan anaknya jadi apa? Narkoba. Ya enggak? Guru kencing berdiri, murid ngencingin gurunya. Akan lebih parah. Akan lebih parah. Seorang kakak sambil ngerokok. Ini juga kisah nyata nih. Sambil ngerokok. Tegur anak adiknya. Awas kamu ngerokok lagi. Dimarah-marahin adiknya. Karena adiknya ngerokok. Tapi sang kakak ngerokok. Nggak digubris. Nasihat sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak digubris sama anaknya. Hingga suatu hari Ustadz duduk kita. Anak skor lagi dia karena dia ngerokok itu. Dia bilang apa? Terakhir. Kali ini menjawab dia. Kak, kalau kakak berhenti ngerokok, anak berhenti ngerokok. Itu rasanya muka saya ditempeleng sama dia, Ustaz. Karena ayahnya sudah meninggal. Sejak hari itu, di depan dia, saya ambil rokok, saya kremes rokok saya buang ke sampah, dan adik saya bilang, saya juga ikut, Kak. Jamaah, gimana? Allahul Musta'an. Jadi kesolihan orang tua dimulai dari sini. Begitulah seterusnya jamaah.
Anak yang melihat orang tuanya rajin ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid. Pertanyaan saya, sulitkah Anda menyuruh anak Anda ke masjid? Sulit? Gampang. Ya, walaupun dia males-malesan, tapi ketika Anda suruh, sulit apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena dia ngelihat setiap hari bapaknya ke masjid kalau adzan. Sekarang kalau ada orang tua nanya, Ustadz, maaf, anak saya sulit sekali disuruh ke masjid. Malu saya kalau nanya pertanyaan ini, jemaah. Sebetulnya yang sulit ke masjid siapa? Siapa? Itu anak kecil, anak itu bisa jawab, bapaknya. Iya. Itu anak bisa jawab, bapaknya katanya dia. Yang sulit bapaknya. Saya pengajian di kompleks saya. Ada anak SD nanya sama saya. Anak SD nulis pertanyaan di kertas kecil. Ustadz, dia nggak ngomong orang tua saya. Pinter, cerdas anak ini. Ustadz, ada seseorang, tulisannya jelek, tulisan anak SD. Ada seseorang, dia bertakwa rajin sholat. Tapi ngerokok. Dan dia selalu suruh anaknya beli rokok. Nanya di jamaah, di masjid. Alhamdulillah Anda punya anak belajar agamanya bagus. Ilmunya bagus, cerdas. Tapi kalau lama-kelamaan anak ini juga rusak. Bagaimana Ustadz? Iya, Pak. Anak SD nih nanya nih. Allahu Akbar. Jadi contoh lain. Anak perempuan melihat mamanya mulai dia lahir sampai dia mulai jalan, sampai dia sudah gede, matanya selalu melihat mamanya kalau mau keluar rumah pakai jilbab. Tapi kalau di rumah, mamanya yang penting tidak jadi Tarzan. Hmm. Ya kan? Yang penting nggak jadi Tarzan kalau di rumah. Ya di rumah pakai baju daster dan sebagainya. Tapi kalau giliran mamanya mau keluar, ganti baju dia. Ngelihat dia dengan matanya. Oh kalau di rumah mama pakai daster baju ini. Kalau mau keluar rumah, diganti bajunya sama mamanya. Bajunya yang ini, pakai jilbab ini. Ini mindset di benaknya nih anak. Akhirnya muncullah kata-kata di benak anak ini. Anak ini, apa itu? Kalau mau keluar rumah, pakai baju keluar. Kan gitu kan? Baju pergi, baju keluar. Loh enggak, kamu pakai baju ini aja. Enggak mau, malu. Ini maju rumah, ini baju buat di rumah. Kalau baju mau pergi, baju yang itu. Siapa yang ngajarin kata-kata ini? Anda yang ngajarin? Enggak, Anda nggak pernah ngajarin begitu. Tapi dia melihat mamanya. Dia ngelihat mamanya. Sehingga dia kalau ngelihat orang keluar pakai baju kebuka, dia bilang, ih malu. Iya kan? Coba Anda tes. Mama beliin ini ya. Bunda beliin ini ya. Ayah beliin ini ya. Buat apa? Buat keluar rumah. Nah, bakal mau dia? Enggak. Anda yang ngajarin? Enggak. Ngelihat dia, ngelihat. Sekarang ibunya, mamanya, enggak pakai jilbab. Anaknya disekolahin di sekolahan Islam. Yang mengharuskan anaknya pakai jilbab. Sang ibu nganterin anaknya ke sekolah. Pengantar harus pakai jilbab.
Ibunya nggak pakai jilbab. Karena harus pakai jilbab, ibunya pakai kerudung di atas kepalanya karena nganter anaknya sekolah. Nyata kan? Banyak kan? Anaknya suruh pakai jilbab. Pertanyaan saya, apakah anak itu akan pakai jilbab terus? Hah? Enggak. Ah, oke. Benar berarti ya, kesolehan orang tua berpengaruh pada anak jemaah. Begitulah jemaah. Jadi anak nelayan mungkinkah tidak bisa berenang? Mungkin, mungkin bisa aja. Tapi mayoritas yang terjadi anak nelayan, hah, pasti berenang. Saya pergi ke satu pulau di pedalaman Kalbar, Kalimantan Barat. Terus pokoknya jauh banget tuh pulau jamaah. Dari capek sampai hilang capeknya, capek lagi baru nyampe itu pulau. Jauhnya luar biasa. Naik kapal laut, naik perahu, naik speedboat. Tuh, aduh. Ustaz kesini lagi, wah, kayaknya si kakak, jauhnya mas. Saya bilang. Ketika saya nyampe di satu pulau itu, pulau di tengah danau, di tengah danau. Pulaunya di tengah danau, kayak laut gitu, di tengah. Baru saya pertama kali nyampe, saya disamperin anak kecil SD kelas 1. Pak Ustadz, anak pulau situ. Oh, adik, Masya Allah, gitu, selamat. Saya peluk apa mereka senang. Gitu. Anak-anak SD ini kelas 1, kelas 2 SD ini. Bilang apa sama saya? Pak Ustadz, pengen makan ikan apa? Ya, anak laut pulau ya makan ikan kan. Pak Ustadz pengen makan ikan apa? Saya bilang, saya bercanda. Saya nggak beneran, saya bercanda. Ustadz pengen makan udang lobster. Bercanda saya, Mas. Lalu nunjuk anak paling kecil. Paling kecil tubuhnya. Mungkin kelas 1 SD kali atau apa. Dia bilang, ya Ustadz, ini besok pagi yang akan nyelem. Hah? Nyelem? Dia bilang, saya lihat ini anak dari kakinya ke kepalanya. Kamu bisa nyelem, Nak? Bisa Ustadz. Besok pagi saya nyelem Ustadz. Pakai alat apa? Pakai alat. La wala quwata illa billah. Bisa. Bapaknya, ya kan? Lingkungannya. Penyair Arab mengatakan, La tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu. Marun alaika idha fa'alta azimu. Ini penyair Arab. La tanha an khuluqin. Jangan sekali-kali kalian melarang anakmu sesuatu. Wa ta'tiya mitlahu. Tapi kamu yang melakukannya, Harun alaik, ini aib, ini bencana bagi kamu. Idza fa'alta azimu, kalau kamu melakukan, Anda melakukan sebuah bencana pada keluargamu. Ini penyair. Sebetulnya ayat Quran aslinya, ya kan? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Hah? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Beberapa ayat. Dosa besar kalau kalian menyuruh kamu tidak melakukan. Melarang tapi kamu kerjain sendiri. Contoh apa? Contoh kayak tadi. Anda marah-marah sama anak Anda kalau anak Anda itu ngerokok. Tapi di tangan Anda ada rokok. Tapi Anda bau rokok, Mas. Hmm? Gimana? Jadi apa anaknya? Hah? Anak Anda bukan menjadi qurratu ayun. Tapi dia akan menjadi musuh dan lawan bagi Anda.
Kenapa? Dia melihat Anda melakukan, tapi Anda ngelarang. Anda marah ngelihat anak Anda bohong, tapi Anda sendiri kerap kali berbohong. Anda marah kalau melihat anak Anda berbicara keras, kasar, tapi sebetulnya Anda pun kalau ngomong kasar dan keras. Ya. Anda nyuruh anak Anda ke masjid, tapi anak Hah? Anda sendiri nggak ke masjid. Ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid. Jangan-jangan ke masjid. Anda sambil duduk di sofa, udah adzan. Sono-sono, masjid, ayo, berangkat masjid. Saya duduk, hari itu saya bermalam di satu pesantren. Satu pesantren. Kebetulan berkunjung ke pesantren itu. Bermalam. Kemudian saya sholat subuh. Setelah sholat subuh, santrinya rame berisik di masjid itu. Pesantren. Karena saya cuma tamu kan ya. Saya diem aja. Setelah saya keluar, ketika saya keluar, ternyata ustadznya muncul dari arah pintu gerbang. Nggak kuat saya, Mas. Panggil, sini, 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 sini. Kamu siapa? Direktur sekolahnya di sebelah saya. Maaf Ustadz, ini Ustadznya. Besoknya saya bilang sama yayasannya, minta tolong temuin saya dengan guru-gurunya. Saya temuin dengan guru. Anak bilang, gimana? Saya bilang, tuh santri sholat subuh terus ente keluar dari pintu gerbang. Duduk Ustadznya. Gimana? Jadi nyata. Nyuruh santrinya sholat tepat waktu. Tapi ustadznya sholatnya di soft belakang semua. Harusnya ustadznya di soft mana? Di depan dong, anakmu meniru. Repot juga jadi ustadz. Jangan jadi ustadz, jadi pedagang aja di pasar sono. Pasar Ciomas ini dagang situ. Jangan jadi ustadz. Iya kan? Jangan di pondok kalau gitu. Ya, beginilah. Sama, kita pun ingin dicontoh sebagai pedagang pasar di sini yang benar. Adzan, sholatlah ke masjid. Pedagang-pedagang lain akan melihat Anda. Sekali, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Lalu Anda ajak tuh pedagang. Kang, sholat zuhur dulu yuk. Dengar nggak dia? Malu nggak dia? Malu lah. Ya, 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 ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ayo, 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 ayo. Ngikut ya. Sama anak kita juga. Nggak perlu Anda teriak-teriak di rumah. Karena pendidikan itu apa, Mas? Pendidikan itu mata, telinga. Pendidikan itu apa? Mata, telinga. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kenapa Allah di Al-Quran selalu menyebutkan mata, telinga, dada? Mata, telinga, dada. Ya enggak? Kenapa? Karena telinga, mata itu gerbang menuju hati Anda. Ini pintunya, kata Imam Ibnu Qayyim. Inna fi dzalika ayat liman kana lahu qalbun au alqasama wa huwa syahid. Di surat apa? Qaf. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah
Ini adalah hukum-hukum ketentuan Allah. Siapa yang bisa mengambil dan mengambil manfaat dari ini? Siapa yang bisa mempelajarinya? Liman kana lahu qalbun. Kalau dia punya hati yang bersih, dia akan bisa belajar Quran. Tahu, Allah pakai kata tahu, atau kalau hatinya belum bersih, atau al-qasam'a, kupingmu pasang, Mas. Dengerin. Ketika Anda mendengarkan Quran, apa yang Anda dengar itu masuk kemana? Hati. Nanti hatimu bersih. Berarti anak kita, dari mana dia mulai? Hah? Dari mata dan kuping, Mas. Dia melihat, dia mendengar. Siapa yang dia lihat? Hah? Orang tuanya. Apa yang dia lihat, dengar? Apa yang dia dengar? Orang tuanya yang didengar. Kalau ngomongnya bapaknya gini, hei anjrit lo. Ya kan lagi ngetren anak-anak muda-muda kalau ngomong kan. Bahkan dirinya sendiri anjrit gue. Tahu anjrit mas? Nggak usah dijelasin ya. Nah, kalau Anda sendiri anaknya anjing, lah terus anakmu mau jadi apa? Loh, kalau Anda sendiri anjing, lupa anakmu jadi apa? Serigala dong. Setan loh. Bahasa Betawinya kan gitu kan. Nggak tahu kalau Sunda Bogornya saya nggak tahu. Apa Sunda Bogornya? Udah lah, saya susah lah pasti ngucapinnya. Gimana? Jadi anak itu melihat dan mendengar. Makanya ayat tadi bilang apa? Wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam kondisi suci. Khalaqtu ibadi hunafa. Saya ciptakan hambaku ini suci, bersih. Yang ngotorin siapa? Fajtalat humus syayatin. Yang ngotori setan. Yang jadi setan siapa? Di hadis yang lain, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi. Jadi yang jadi setan siapa? Ayo jawab sendiri. Udah habis waktunya ya. Oh iya. Saya sebutkan satu belum, pekelan yang ngomong kebanyakan. Ada hadis riwayat Abu Dawud sama Imam Ahmad, kisah anak seorang sahabat. Ini luar biasa. Anak seorang sahabat. Namanya Abdurrahman bin Abu Bakrah. Berarti ayahnya Abu Bakrah ini sahabat radhiyallahu taala anhu. Anaknya bilang, qala li abihi, ngomong sama ayah, ya abati. Perhatikan ini omongan sang anak. Ya abati, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Ya, saya kok dengar ayah kalau pagi ngomong begini ya. Pokoknya setiap pagi ayah ngomong begini. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya kan? Doa kan? Setiap pagi ayah baca ini. Tu'iduha thalathan hina tusbih. Ayah baca ini 3 kali. Setiap pagi. Wa thalathan hina tumsi. Sore ayah ulangi lagi 3 kali juga. Apa nih anak?
Apa jawaban ayahnya? Lihat nih jawabannya. Jawabannya lihat. Bunai. Nak, inni sami'tu Rasulullah SAW yad'u bihinna. Nak, ayah juga dengar Rasulullah SAW ngomong itu. Fa'ana uhibbu an astanna bisunnati. Saya kepengen niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Allahu Akbar, lihat jemaah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW bilang kepada Abu Bakar dan sahabat yang lain, sini sini, duduk duduk, ngumpul ngumpul. Ya, ketahuilah, inilah zikir pagi dan sore. Paling ya, begitu, begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk baca zikir ini dengan suaranya keras. Sahabat yang lain ngapain? Ngopeng, denger, denger. Apakah Rasulullah SAW bilang, hafalin ya, begitu? Hah? Tidak. Rasulullah ngomong aja setiap hari, sehari, seminggu, sebulan, setahun. Ini sahabat dengerin terus. Hafal nggak? Oh, otomatis apa? Ibu Abdurrahman juga sama. Apakah Abu Bakar bilang, nak sini, tak ajarin zikir pagi sore. Sini, hafalin ya. Terus kamu, campur kamu nggak hafal. Begitu? Tidak. Abu Bakar duduk pagi, sore juga, baca zikir ini dengan suaranya yang keras. Kenapa? Ya memang sengaja dikasih. Biar apa? Dengerin anak. Lama-kelamaan, apa yang didengar jadi apa? Jadi memori di otaknya. Tersimpan memorinya dia di sini. Lama-kelamaan muncul juga. Ya, saya kok baca ini tuh diucap sama dia. Apal? Coba di rumahmu dangdut setiap hari. Apal apa nih anak? Coba lihat ayat tadi. Falyattaqullah wal yaqulu, bertakwa dan ucapkan yang baik. Takwa itu berarti apa? Takwa itu kemana berarti? Mata, melihat. Ucapkanlah yang baik. Berarti kemana perginya? Kuping. Bertakwalah, nanti dilihat sama anakmu. Ucapkanlah yang baik, nanti didengar sama anakmu. Sering kamu melakukan, rekam di memori. Jadi anaknya, Mas. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam ceramahnya beliau, kalau Anda melihat anakmu, istrimu nggak benar, jangan salahin dia. Jangan salahin dia. Pergilah kamu ke kaca, ngaca kamu dulu. Kamu yang salah. Kenapa? Karena itu yang terekam di memorinya dia. Kamu yang marah. Paham, jemaah? Jadi kesimpulan dari semua ini, loh, udah banyak. Kesimpulannya apa? Ku anfusakum. Wa, dimulai dari siapa? Kamu. Laki. Jaga diri kamu dulu. Baru keluarga. Kalau Anda guru, jaga diri Anda. Baru murid. Kalau gurunya seksi, muridnya telanjang. Ya enggak? Kalau gurunya yang perempuan ini seksi, muridnya telanjang. Kalau gurunya pacaran, muridnya nggak tahu. Begitulah. Jadi apa? Jaga diri. Dah. Inilah hidup panjang umur. Nah, ya kan?
Kita bangga dulu sama orang tua kita. Patut bangga dong sama ayah kita, orang tua kita dulu masih kecil-kecil kita apa? Ayo masjid, adzan. Nah, dulu di kampung Arab ya, mohon maaf ya, tinggal di kampung Arab gitu kan. Jawa Timur, adzan, masjid, masjid, masjid. Ya enggak? Sore mau maghrib, enggak ada anak main di kampung, di komplek, enggak ada. Mau maghrib, mau maghrib, pulang, 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 pulang. Ngapain? Masjid. Habis ke masjid ngapain? Ngaji. Habis maghrib, enggak ada anak kelayapan. Saya pernah dulu nggak ngaji jamaah. Nakal juga Pak jamaah. Habis sholat maghrib, saya nggak ngaji. Nyempil anak keluar. Lewat jalan, si inget saya. Nggak taunya ada bapak-bapak keluar dari rumahnya. Dipanggil saya, Nizar. Pakai bahasa Jawa Timuran ya. Sini, kamu nggak ngaji ya? Ya memang kakak ngaji kitanya. Duduk. Iya, sini. Dijewer kuping kita searah jarum jam. Jewer kuping aneh searah jarum jam. Muter jamaah. Muter gini. Ya umur kecil ya nangis kitanya. Lari anak nangis. Abang Hana lagi duduk di kamar ngaji maghrib ya. Orang dulu kan ngaji Abang Hana. Berhenti ngajinya. Kenapa nangis? Kata Abang Hana. Anak belum jawab udah tahu Abang Hana. Kamu nggak ngaji ya? Iya, dicewer ya sama orang di jalan. Iya, kapok. Ulangi lagi, nggak usah ngaji besok ya. Ya, jemaah. Orang dulu kontrol sosialnya istimewa. Coba sekarang anaknya orang nggak ngaji kamu cewer. Masuk polisi besok kamu di BAP. Iya kan? Orang zaman dulu jamaah luar biasa. Nggak ada. Mau maghrib, masjid. Habis maghrib, ngaji semua. Kita nggak ngaji, orang tua kita di Pak Samrin. Anakmu kemarin nggak ngaji, kemana? Ya, zaman dulu nih. Ngaji semua. Itu sholat, orang tua kita. Hai, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Itu sarungnya. Mamanya nyiapin sarung. Iya enggak? Ya, ini yang tua-tua dulu ya. Kamu ngerap dulu. Ya, ayo itu sarung, masjid sana. Kita diajarin. Subuh. Subuh. Dibangunin belum adzan kita. Ayo bangun, bangun, bangun. Masjid, masjid, masjid. Ngaji, 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 ngaji. Ke masjid kita malam-malam ngantuk-ngantuk, gelap-gelap gini. Tapi namanya anak kecil, kalau musim mangga, mampir dulu ke kebun mangga, jamaah. Ngapain? Nyari mangga yang jatuh. Baru berangkat ngaji. Kita masih kecil-kecil. Ya, kenapa? Ngumpulin dulu mangga yang jatuh di kebun dulu. Mana? Udah kita umpetin masjid. Terus ngaji, pulang ngaji kan udah terang tuh. Baru kita samperin tuh mangganya. Oh masih ada tadi. Bawa pulang. Akhir. Intinya apa? Kekanak-kanaan masih ada. Tapi orang tua itu ini yang ditanam. Coba Anda lihat dulu orang tua-tua tuh. Kalau mau sodako ke masjid, ada kenceleng lewat, kok ngeluarin uang. Uangnya dikasih ke siapa? Kasih, kasih ke anaknya. Nih nak, anak ingat dulu Abah Ana rahimahullah. Nih, masukin. Setiap kali. Nih, masukin. Nih, masukin. Ingat sampai sekarang kita. Nah, sekarang bapaknya di planet Mars, anaknya di Pluto. Paham maksud saya? Apa itu? Mamanya di situ. Yang ini. Anaknya di situ. Seharian. Setan gepeng. Wallah jauh. Astagfirullahaladzim. Jadi kesimpulannya apa? Ku, kita mulai dari sana. Ya, kita yang harus jadi soleh dulu, Pak. Ayo kita menjadi suami yang soleh. Jangan nuntut. Wailun lil, celaka orang yang mutafif. Mutafif itu apa?
Mutafif itu kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di tafsir, mutafif itu apa artinya apa? Orang yang meminta kepada orang lain tapi dia sendiri tidak mau melakukan. Kayak pedagang, contohnya kan di situ pedagang. Pengen kalau beli genep sekilo. Kalau perlu beli seledri bonus telur. Umpamanya. Ya kan? Dia maunya klub. Tapi giliran dia yang jual, paling orang tua juga gitu. Nuntut anaknya baik, soleh, tapi dia sendiri apa? Soleh, amburadul. Nuntut istrinya solihah, tapi Anda sendiri tidak soleh. Ini bisa jemaah. Ayo kita bicara tentang konsep pendidikan anak. Ada nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Inti dulu yang harus dididik yang soleh. Paham? Inilah Islam. Ya. Al-ilmu apa? Al-ilmu nurun itu bahasa Arab. Tapi kalau orang Jawa, al-ilmu nurun. Tahu nurun? Turun, mudun, Pak. Turun temurun katanya. Ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Ini bahasan yang sangat menarik sekali dan panjang ya tentunya. Wallahu taala a'lam shawab. Ya Allah, ini nanya apa bikin surat cinta ente? Astagfirullahaladzim, panjangnya. Ustaz, Ana merasa sedih jika berbicara tentang anak yang soleh. Hingga saat ini Allah belum mentakdirkan Ana memiliki anak yang soleh. Bolehkah Ana meminta Ustadz jamaah didoakan agar Allah memberikan keturunan yang soleh? Bagaimana cara agar anak optimal untuk mampu menyiapkan kehidupannya? Barakallahu fiik. Saya punya teman kecil dulu di Jawa Timur. Teman ngaji dulu habis maghrib, teman belajar bahasa Arab di kampung Arab dulu ya. Udah setelah itu sekian puluh tahun saya nggak pernah ketemu sama dia. Ya saya di Jakarta, dia di sana. Setelah ketemu, ngobrol. Ya biasalah, anak berapa kan gitu ya. Dia cerita, Anak bilang anak berapa? Anak saya tiga atau berapa? Udah gede-gede dong. Enggak, anak saya kecil-kecil. Telat, cerita dia. Anak menikah. Anak baru dikaruniai anak oleh Allah setelah 13 tahun anak menikah. Syuf, jemaah. Setelah menikah, 13 tahun baru dikasih anak. Jemaah. Jadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Teruslah berdoa. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh dan salihah buat Anda. Yang kedua, kalau toh andai kata sampai Anda di usia yang batas maksimal belum sampai memberikan keturunan, maka itulah yang terbaik buat Anda yang Allah tetapkan. Kenapa? Ya, karena takdir Allah itu pasti apa? Baik, sudah. Takdir Allah tidak ada yang buruk. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu bukan darimu ya Allah. Apapun yang Allah takdirkan buat kita baik. Lu katanya takdir baik dan buruk. Menurut kita. Bagi tukang jamu. Apa ada jamu pahit? Sudah? Di mata tukang jamu. Adakah jamu yang pahit? Hah? Nggak ada. Pahit itu di mata siapa? Ente yang minum. Itu enggak seger. Ayo. Dokter mau nyuntik. Sebentar ya, saya mau suntik dulu. Sakit dok. Enggak, biasa. Ada teman kena sakit tulang. Dia harus disuntik di tulangnya.
Tanya sama si profesor, Prof, sakit nggak? Enggak, dikit. Agak sakit. Tawi lagi nih anak. Disuntik gue. Katanya kan bisa Betawinya kan. Suntik gue. Wallah Ustaz, gue mau tendang tuh dokter. Sialan tuh dokter. Wallah. Ngamuk-ngamuk Betawinya keluar dia lagi. Jadi sakit itu menurut siapa? Pasien. Begitulah persepsinya gambaran. Tidak ada takdir buruk di mata dan itu yang harus kita yakini. Oh, buruk itu di mata siapa? Saya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Yakinilah, apapun yang Allah takdirkan sama Anda pasti pasti baik. Kemudian ilmu parenting yang marak saat ini yang membahas tentang luka di masa kecil. Bagaimana syariat Islam memberikan solusi tentang apa ini? Inner, nggak ngerti bahasa Inggris. Apa yang bisa dilakukan untuk orang tua anak sampai saat ini masih ada? Ya kira-kira begitu kali ini pertanyaannya. Repot saya bacanya. Ya, semoga nggak salah paham. Ya. Ini menurut pandangan saya. Apakah pendidikan itu mencari titik kesalahan? Apakah mendidik anak itu nyari-nyari kesalahan? Hah? Gimana? Hah? Pendidikan itu apa? Memperbaiki. Coba Anda lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Didik itu apa? Membangun karakter, kepribadian baik. Jadi pendidikan itu bukan mencari kesalahan. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Si A berbuat salah. Oke? Apa sikap kita? Jadikan kesalahan dia sebagai pelajaran untuk hari esok agar besok dia menjadi anak yang baik tidak melakukan itu. Paham? Atau sikapnya si A berbuat salah, gitu. Kamu berutin ya, ya. Kan ya, kamu sih dikorek-korek, diinterogasi kayak intelijen. Pakai gitu jemaah. Ayo kita analisa, kenapa? Apa yang kamu lakukan di masa dulu? Nggak boleh. Kesalahan itu bukan untuk dikorek-korek. Tapi kesalahan itu untuk dijadikan pelajaran agar esok tidak terulang lagi dan untuk diperbaiki. Saya hijrah Ustadz. Dulu saya begini dan begini. Terus Anda korek itu kisah masa lalu. Saya sih dulunya begini ya, begini ya, begini ya. Loh, ini bukan tobat namanya. Bangga namanya dengan kesalahan Anda. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Memperbaiki, bukan ngorek-ngorek. Apa manfaatnya? Apa manfaat ngorek-ngorek? Kita tidak disuruh untuk membuka aib, tapi kita disuruh untuk memperbaiki luka. Paham? Inilah Islam. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Kalau Anda nyari kesalahan orang, pasti nemu. Tapi berbuat baiklah. Kalau menemukan kesalahan, perbaiki, bukan untuk dikorek. Ini mindset dalam Islam. Ya, pahami, guru juga begitu. Muridnya salah, jangan dikorek-korek kesalahannya. Tapi perbaiki dia. Memperbaiki itu artinya apa? Dirangkul. Tapi kalau ngorek-ngorek, disudutin, dibully. Besok dibunuh gurunya, seperti yang di Bekasi itu akhirnya. Ya kan? Ngapain dikorek-korek?
Kemudian pertanyaan berikutnya, saya dan suami saya beda pemahaman. Beliau belum mengenal sunnah, beliau masih kental sekali melakukan amalan-amalan bid'ah dan selalu mengajarkan anak-anak kami. Bagaimana saya harus menyikapi Ustadz? Perbedaan itu pasti akan terjadi, ya kan? Orang hidup ini pasti akan menghadapi apa? Perbedaan. Lalu sikap kita dengan perbedaan itu apa? Sikapilah dengan ilmu, bukan dengan gesekan. Ya, Anda sampaikan duduk belajar bareng-bareng, apalagi suami istri. Ya, duduk belajar bareng-bareng. Ada bukunya, beli buku, ayo kita baca sama-sama. Lalu kita dengerin sama-sama. Kemudian yang kedua apa? Tunjukkan dengan perbuatan dan sikap. Ya. Tunjukkan bahwa Anda kalau menjalankan sunnah petunjuk Rasulullah SAW, jalankan petunjuk ini dengan kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya. Bukan dengan celaan dan cibiran. Seorang lelaki datang menemui saya mau konsul. Ustadz, istri saya ini tidak mau ngaji, tidak mau belajar di pengajian-pengajian. Sehingga istri saya ini tidak mengenal sunnah. Ini bahasanya dia. Terus gimana Mas? Dia bilang, saya ingin menceraikan dia aja. Saya mau cari istri yang mengerti sunnah. Sehingga dia kalau dikasih tahu itu nggak bantu, nggak ngelawan, nurut. Menurut Ustadz gimana? Menurut saya, istrimu lebih baik daripada kamu. Loh, aneh kata dia. Kok saya yang salah? Iya, karena istrimu tidak pernah mengatakan bahwa dia itu sudah sunnah. Tapi kamu mengklaim diri kamu sudah sunnah. Ini sombong. Diam nunduk. Ini sombong namanya. Anda mengklaim diri kamu sudah merasa ngaji, sudah ngerasa pinter, sudah merasa hebat. Orang lain kamu anggap bodoh-bodoh. Dia ngomong, istri saya ini bodoh, Ustaz. Kamu mengklaim dirimu pinter, istrimu bodoh. Tapi istrimu merasa, ya memang saya nggak ngaji. Kan lebih pinter dia. Diem. Berarti saya salah. Lah terus masa saya yang salah? Wong saya nggak ikut-ikutan cerita kok. Iya Ustaz. Ya. Ya, bukan begini caranya maksud saya. Bukan caranya malah menyudutkan. Sekarang zaman bully membuli. Ini lihat ini ada adik yang muda-muda ini. Jangan suka bully-bully orang. Apalagi orang tua ke anaknya. Guru ke anaknya. Bully itu apa sih? Ngeledek. Jangan suka ngeledek-ngeledek orang. Merendahkan orang. Jangan. Kita tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi Superman. Karena Superman itu nggak ada, bohong. Kita disuruh untuk menjadi manusia yang berjalan di atas tanah yang becek. Sebagaimana teman ente yang lain juga berjalan di atas tanah yang becek. Jadilah bagian dari kehidupan orang. Ya. Jangan merasa diri kita apa? Tinggi. Ngelihat orang salah sedikit, dipojok-pojokin. Tidak. Sama lah ini Anda suami istri. Duduklah bareng. Belajarlah bareng. Bacalah bareng. Dengerin bareng-bareng. Tunjukkan di dalam sikap dan perbuatan yang santun. Terus berikutnya, oh ini yang tadi ya. Ini jawaban umum ya. Kemudian berikutnya, bila mana anak yang sudah balik 21 tahun melakukan yang dilarang oleh Allah. Dan kami orang tuanya sudah berkali-kali menasehatinya dari cara lembut sampai keras. Akhirnya terucap, Umi, Abi berlepas diri dari yang kamu lakukan dan menyerahkan ke Allah untuk memberi petunjuk. Apakah salah Ustadz kami sebagai orang tua mengatakan hal demikian? Salah. Ya, salah Anda mengatakan demikian. Loh kok salah? Pertanyaannya.
Kenapa kambing itu bisa lepas dari kandangnya? Apa? Bisa jadi nggak terikat. Kenapa dia nggak terikat? Karena karena pengembalanya duduk di bawah pohon sambil kopi. Kopinya kopi Mbah Sipit lagi. Ya kan? Bisa jadi kenapa lagi? Kenapa kambing bisa lepas dari kandangnya? Karena kandang pintunya nggak dikunci. Atau pintunya dikunci tapi nggak rapat. Jadi ibu, jangan buru-buru Anda menyalahkan, memvonis anak. Bisa jadi kesalahan itu sama siapa? Kita orang tua yang salah. Pohon buah itu jatuh bukan di rumah tetangga. Ya kan? Buah itu jatuh, ya di situ. Nggak mungkin buah itu jatuh di sono. Lahir di Bogor, gede di Bogor, tiba-tiba bisa ngomong Jawa Timuran. Masuk akal? Tapi nyata kok Ustaz. Ya berarti anakmu kabur ke Surabaya. Udah cerita teman di Jakarta. Ustaz, anak sekolahnya di sekolah Saudi. Setelah 2 tahun, oh cengkok, tahu cengkok Anda? Ini, cengkoknya ini kayak orang Arab. Oh enak fasih Ustaz. Apalagi airnya. Airnya belanja di sono, katanya dia. Bahasanya dia nih, seneng anaknya bisa bahasa Arab. Liburan. Sudah 2 tahun nih liburan. Dipanggil lah sama kakeknya. Kakeknya tinggal di Pamekasan. Libur 2 bulan. Dua, 2 bulan tinggal di Pamekasan. Bahasa Arabnya 2 tahun hilang dalam 2 bulan dengan bahasa Madura. Akhi, jangan tiba-tiba Anda menyalahkan anak. Bisa jadi kesalahan pada siapa? Diri Anda. Ini satu. Yang kedua, tidak ada satu orang pun kalau ditegur, diingetin dengan bahasa yang lembut, santun, marah. Tidak ada. Coba Anda, preman, Anda tegur dia dengan bahasa lembut, santun. Didengar nggak? Anda dihormati sama dia. Dihargai sama, diinget sama dia Anda, sama dia. Ketemu lagi berapa lama? Bang, kenapa? Anda negor dia dengan santun dan lembut. Dengan siapapun, binatang pun, kalau Anda santuni, Anda lembutin, tidur tuh binatang di depan inti. Ular kobra sekalipun. Tapi saya nggak berani loh ya. Ini sudah hukum ini, hukum Allah ini. Hukum. Kelembutan itu akan diterima. Siapapun. Loh sekarang kok bisa dinasehatin bolak-balik, anak ini nggak dengar. Berarti ada masalah apa? Satu, kontrol Anda kurang. Dua, cara Anda berbicara masalah. Tiga, kedekatan Anda dengan dia kurang. Anda kurang kontrolnya. Mama, penyakit dia di handphone. Umpama. Masalah dia di handphone. Kontrol dia dengan handphonenya. Matikan internet dia. Terus apa? Ucapkan dengan bahasa yang santun dan lembut. Tiga, lakukan pendekatan dengan pendekatan kasih sayang. Anda bukan Al-Gojo Arab Saudi yang ditugasi untuk gorok lehernya pembunuh. Bukan. Tapi Anda adalah orang tua yang datang dengan membawa hati. Kalau Anda, anak Anda nakal nih, Anda samperin anak Anda. Nah, kenapa kamu sih nakal? Kenapa kamu maksiat? Lalu Anda katakan, mohon maaf, nah, mungkin bunda yang salah. Mungkin ayah yang salah selama ini. Maafin ayah ya, sama kamu ya. Sehingga kamu maksiat. Maafin ya ayah ya.
Maafin mama yang salah sampai kamu maksiat kayak gini. Maafin ya. Kira-kira hati itu anak digituin gimana? Hah? Habis ya, Ma. Dan ini terbukti. Ini terbukti nyata. Anda datang, saya dengar kamu begini ya. Ini dosa besar, Nak. Anak muda ini. Untung nggak diajak berantem kamu. Ini anak muda. Darahnya di mana? Di sini. Umurnya 20 nih. Dia ingin menunjukkan jati diri. Coba Anda duduk, Anda rangkul sebagai mama, Anda cium dia, Anda ucapkan kata-kata, maafin mama ya, maafin ayah. Mungkin ayah yang sama ini salah, kurang kontrol sama kamu, kurang perhatian sama kamu, nak. Sehingga kamu seperti ini. Apalagi sampai kamu ngomong, ayah berlepas diri dari kamu. Waduh, Pak. Coba Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kapan Nabi Nuh itu menasehati anaknya? Last minute. Sampai ombak pun di atas gunung. Nabi Nuh itu nasehatin anaknya yang mau renang di atas. Ya bunayyarkam ma'ana. Nak, ayo sama ayah. Nak, sama ayah. Di mana anaknya? Kata sama. Cepat dipanggil. Ya bunai, anakku, anakku. Manggilnya itu loh lembutnya. Anakku, anakku. Nggak ada cerita Nabi Nuh. Kamu sudah bukan anakku lagi. Udah. Allah yang bilang, ya Nuh, innahu laisa min ibnik. Nuh, itu bukan anakmu lagi. Allah tapi yang bilang, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang apa? Nak, ya bunai. Ya bunai. Ya bunai. Nak, sayang, sini nak. Sini nak. Oh, ya akhi, kita ini yang salah. Ya, subhanallah. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lan fattu min haulik. Kalau kamu keras kasar, kabur dia. Ya kan? Ayam aja nggak nurut, jamaah. Ya kan? Ada yang mau nurut kalau kita kasar. Inilah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Terutama saya pribadi. Saya juga masih banyak salah. Saya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Bukan berarti saya ceramah begini terus saya paling baik. Tidak. Ya, ini mimbab at-tanasuh bil haq. Ini bagian dari saling apa? Nasihat. Saya juga berusaha memperbaiki diri saya dan kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan yang ada pada diri saya sendiri. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah ampunan maafnya dari semua dosa dan kesalahan kita. Dan kita memohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.